nih sama Nadia. Ya sekarang Nadia lagi ada di Market City di Pantai Indah Kapuk nih Sobat Umi. Dari tadi Nadia jalan-jalan di areal buah ini, wah buahnya seger-seger banget Sobat Umi. Pasti Sobat Umi yang di rumah nggak pernah bisa lepas ya dari buah, karena vitaminnya itu loh yang oke banget buat tubuh. Selain buah nih, buat Sobat Umi yang wanita, nggak nolak dong ya kalau dikasih bunga. Gimana mau nolak, karena warnanya yang menarik itu pastinya Sobat Umi nggak bisa tolak. Tunggu dulu deh, kok di Bumiku Satu ngomongin bunga dan buah ya? Tenang Sobat Umi, karena kali ini di Bumiku Satu bakal ngajak Sobat Umi untuk tahu bunga dan buah Nusantara di Festival Bunga dan Buah Nusantara di IPB Bogor. Mau tahu nggak cerita selengkapnya? Hanya jangan kemana-mana ya, tetap di Bumiku Satu. Sobat Bumi, suka mengonsumsi buah? Jenis buah apa saja yang sering kamu konsumsi? Bagi yang suka mengonsumsi buah, ada yang tahu berapa jenis buah di Indonesia? Jenis buah yang ada di Indonesia sangat beragam Sobat Bumi. Dikutip dari jurnal Biodiversitas tahun 2007, menyatakan bahwa kurang lebih 329 jenis buah-buahan, baik yang merupakan jenis asli Indonesia maupun pendatang, dapat ditemukan di Indonesia. Di kawasan Asia Tenggara sendiri dilaporkan terdapat 400 jenis buah-buahan, dengan kata lain lebih dari 3/4 dari jenis buah yang ada di Asia Tenggara dapat ditemukan di Indonesia. Sobat Bumi, gak hanya buah Indonesia yang beragam, bunganya pun juga beragam. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, 25% dari jumlah spesies tumbuhan berbunga yang ada di dunia terdapat di Indonesia, dan jumlah ini setara dengan 20.000 spesies. Namun sayang Sobat Bumi, banyak dari kita yang belum mengenal buah dan bunga Nusantara. Untuk itulah, Institut Pertanian Bogor atau IPB bekerja sama dengan Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Pertanian RI menyelenggarakan Festival Bunga dan Buah Nusantara. Tujuannya yaitu untuk mendorong masyarakat Indonesia mencintai produk hasil negara sendiri. Seperti apa ya festivalnya, dan jenis bunga juga buah apa saja yang ada di sana? Yuk saksikan di episode kali ini. Sobat Bumi udah lihat kan, masih banyak banget nih bunga dan buah Nusantara yang Sobat Bumi belum tahu. Tapi di episode kali ini Sobat Bumi bakal tahu lebih dalam tentang kekayaan Nusantara kita. Langsung aja kita saksikan obrolan dengan steering komite acara festival dengan Sobat Bumi kita, Wahyudi Sasprihanto. Acara ini dilatar belakangi dari sebenarnya keprihatinan kita ada masalah buah Nusantara yang selama ini kita masih banyak impor. Kita belum jadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan sebetulnya potensinya sangat besar di Indonesia kan. Kita mengangkat dari kegiatan ini mengangkat buah Nusantara ini karena impor kita tuh 1 tahun itu bisa mencapai di atas 17 triliun gitu kan ya. Jadi kita memang perlu mengangkat lah masalah buah Nusantara ini, dan terkait dengan bunga, karena bunga juga kita didukung oleh Asbindo juga yang muncullah kegiatan ini. Tema ini sebetulnya ya kita mengangkat, yaitu sebenarnya Festival Buah Nusantara itu kan, bunga dan buah Nusantara ini. Jadi kita mengangkat ada 12 jenis buah yang menjadi fokus kita. Kita juga, mungkin saya tambahkan, kita juga membuat satu buku yang disebut dengan buku Revolusi Oranye gitu kan ya. Buku Revolusi Oranye ini disusun oleh IPB sebagai satu usulan program percepatan pengembangan buah Nusantara di Indonesia gitu kan. Revolusi Oranye itu adalah seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Menteri BUMN pada saat pembukaan festival ini. Ya, ada satu program di mana ya kita membuat satu revolusi yang besar-besaran di Indonesia yang itu bisa memberikan satu dampak yang secara nyata buat masyarakat Indonesia. Karena kalau kita bisa menanam sesuai dengan program yang kita usulkan konsep dari IPB, pada saat nanti di 40 tahun yang akan datang, itu kita dengan menanam sekitar 1 juta hektar, kita bisa menghasilkan devisa sampai dengan 230 triliun. Ya, jadi tidak hanya memperkenalkan, sebenarnya untuk meningkatkan awareness, kepedulian. Jadi yang kalau saya bilang tadi, saya bilang masalah buah itu adalah 2. Masalah produksi yang kita harus tanam skala luas, ya, itu kita masuk
kita bikin acara investment itu karena kita harus tanam secara luas. Yang kedua masalah konsumsinya, bagaimana meningkatkan awareness untuk mencintai buah sendiri. Makanya pada saat karnaval juga kita akan melakukan yang namanya ikrar cinta buah Nusantara yang insya Allah akan dipimpin oleh Menteri Pertanian. Sobat Umi seru banget ya, dan nggak ada habisnya nih kalau udah ngobrolin tentang buah dan bunga Nusantara. Nah Sobat Umi, tapi nggak lengkap nih kalau kita nggak tahu ada stand apa aja sih di Festival Bunga dan Buah Nusantara ini, dan ada demo apa aja di setiap stand ini. Penasaran? Makanya penasaran kan? Saksinya di segmen Kuak Kulik yang satu ini. Mekarsari sebagai salah satu tempat yang merupakan area konservasi tanaman buah tropika, mengharapkan tanaman buah dan buah-buahan tropis Indonesia ini bisa dikenal oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia. Sehingga Mekarsari ikut dalam acara ini dengan memperkenalkan berbagai buah-buah koleksi Taman Buah Mekarsari yang memang saat ini ditanam di Mekarsari. Ini hanya sebagian kecil buah-buahan yang ada di sini yang dihasilkan oleh Taman Wisata Mekarsari. Ada berbagai jenis buah-buahan yang dikenal maupun jarang ditemui oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memang ini sangat bermanfaat pada hari ini dipamerkan di sini untuk bisa dilihat oleh publik yang begitu banyak hadir di lokasi pameran ini. Ada buah unggul nasional juga yang seperti ini yang disebut dengan jambu bol. Sementara ada jenis lain di sini, ada salak-salak. Kalau kita lihat salak yang dikenal oleh masyarakat ini adalah salak pondok yang ini. Ini adalah salak yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sekarang karena rasanya yang manis. Padahal Indonesia punya banyak sekali koleksi tanaman salak yang potensial untuk dikembangkan. Sementara buah lain itu adalah markisa. Markisa biasanya kita hanya mengenal sirupnya saja, sirup markisa. Sementara buahnya masyarakat tidak begitu kenal. Di sini ada markisa namanya markisa rola. Ini asalnya dari Sulawesi. Kemudian jenis yang lainnya yang memang umum di sini ada manggis. Manggis itu salah satu buah yang saat ini jadi komoditi eksklusif karena nilai jualnya yang mahal dengan manfaatnya yang luar biasa dan banyak diminati oleh orang-orang dari luar negeri juga. Kemudian yang ini adalah buah mundu. Mundu banyak menyebar di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan ini memang ini sudah dikenal lama ada di Indonesia. Buah mundu ini memang dia tanaman yang banyak menyebar di sekitar Indonesia dan sekitar Asia Tenggara. Jadi ini merupakan salah satu keluarga dari manggis. Kami kebetulan membawa varietas-varietas kita yang udah dilepas banyak. Mungkin diantaranya ada kentang. Kita mempunyai kentang ada 21 varietas. Bahkan mungkin nanti di bulan November kita ada launching kentang ada 3 varietas. Salah satunya kentang median, itu kentang yang cukup baik untuk kentang goreng. Ada juga ini bawang merah, yaitu bawang itu terdiri dari 13 varietas kita punya. Ini bawang semua ini udah hak paten. Salah satunya ada bawang sembrani, ini adalah bawang trisula, ini adalah bawang yang obsesi. Begitu juga kentang, ini kami hanya bawa kentang salah satu varietas saja. Ini ada kentang merbabu, dan sebenarnya banyak lagi kentang-kentang di belakang kentang merbabu. Agribisnis Development Center sendiri adalah bentukan dari kerjasama Taiwan ICDF dengan IPB untuk tujuannya yaitu membina petani-petani lokal untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas. Kebetulan di sini kan di Festival Buah Bunga Nusantara ini melibatkan dari Kementerian Pertanian yang sedang menggalakkan buah lokal. Untuk jadi masyarakat kembali mengenal buah-buah lokal kita sendiri gitu. Lebih suka, kemudian jambu kristal ini kita introduksi dari Taiwan, tapi
masyarakat Indonesia sudah bisa memproduksinya sendiri gitu dengan bantuan share teknologi dari sana. Ini yang jadi ikon utamanya di ADC yang belum banyak dikembangkan di mana-mana. Kemudian selain jambu kristal, kita juga mengembangkan sayuran-sayuran unik. Oke, nama saya Anggia Emanuel. Saya bekerja di Merdi Siombing. Oke, ini booth-nya booth Merdi Siombing, desainer Merdi Siombing. Ini kita bergabung ini dalam penggunaan pewarna alami yang sisa dari buah-buahan tadi. Oke, seperti ini kita bisa pewarnaan hijau seperti ini, kita bisa menggunakan seperti daun mangga. Dan ini nangka, tetegeran, ini menghasilkan warna kuning. Ini manggis, warnanya coklat kemerah-merahan. Oke, ini kita sebut ini kain songket dan pewarnanya menggunakan manggis, menggunakan kain sutra, seratnya sutra ya. Selanjutnya ini kita bilang ulos. Ulos ini digunakan orang Batak dan pewarnaannya menggunakan ini kalau ini katun tapi katun 80/2. Dan pewarnanya kita gunakan ini nangka tapi pencelupannya lebih sebentar karena kita kepengen warnanya lebih pudar, lebih mudah. Ini adalah fokus kita ke riset, fokus kita ke penelitian untuk menghasilkan varietas baru, varietas unggul baru, kemudian memperbaiki varietas-varietas yang harus ada perbaikan untuk ke arah kualitas mutu buahnya. Ini hasil dari ini nanti akan didiseminasikan ke semua stakeholder, tidak hanya kepada petani, untuk dimanfaatkan teknologi tersebut oleh pemangku kepentingan umumnya. Sobat Bumi, pernah mendengar bunga nasional? Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Nah, bagi kamu pecinta bunga, pada tahu nggak bunga nasional Indonesia? Melalui keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, Indonesia memiliki 3 jenis bunga nasional. Bunga melati putih atau Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Dari ketiga bunga nasional tersebut, 2 jenisnya populer dan banyak dibudidaya, yaitu melati dan anggrek. Melati populer Sobat Bumi karena keharumannya, sementara anggrek karena keindahan bentuk kelopak dan warnanya. Anggrek biasanya dibudidayakan dengan metode kultur jaringan. Prinsip budidaya secara kultur jaringan ini adalah dengan memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian tertentu dari tanaman, kemudian menumbuhkannya pada media yang berisi nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuh pada kondisi yang steril. Tahap awal yang dilakukan pada budidaya secara kultur jaringan adalah pembuatan media. Media yang digunakan adalah media agar yang berisi nutrisi, hormon, dan bahan organik pendukung lainnya. Media agar yang berisi nutrisi ini ditempatkan pada botol dalam keadaan steril. Setelah media tersedia, bibit anggrek dapat ditanam dalam media. Penanaman bibit juga membutuhkan kondisi yang steril agar organisme lain tidak tumbuh dan merusak pertumbuhan anggrek. Setelah penanaman, botol anggrek yang berisi bibit ini disimpan dalam ruangan dengan suhu yang sesuai dengan tempat hidup anggrek. Bibit anggrek ini akan berkecambah setelah 2 bulan. Nah, kecambah-kecambah ini harus dipindahkan ke media agar yang baru agar mendapat nutrisi yang cukup. Setelah beberapa bulan, kecambah anggrek akan tumbuh menjadi tanaman anggrek yang lengkap dengan akar, batang, dan daun yang jelas.
Tanaman anggrek yang sudah lengkap ini sudah dapat dikeluarkan dari botol dan dipindahkan ke lingkungan. Namun sebelumnya perlu dilakukan proses aklimatisasi atau adaptasi. Budidaya dengan cara kultur jaringan dapat menghasilkan tanaman anggrek dalam jumlah yang banyak. Nah Sobat Bumi, budidaya ini sudah banyak dilakukan di Indonesia karena dinilai lebih menguntungkan. Gimana nih Sobat Bumi? Tertarik melakukan budidaya anggrek dengan metode kultur jaringan? Yuk hasilkan anggrek dengan varietas baru karya kamu. Sobat Bumi, kalau dari tadi kita udah ngobrol banyak nih tentang buah di Market City. Sekarang Nadia lagi ada di taman nih. Sobat Bumi bisa lihat ya, bunganya cantik-cantik nih pada mekar nih. Gak kalah cantiknya nih dengan festival bunga di Kolombia, Amerika Selatan, di mana nih penduduknya di kota Medellin menampilkan kekayaan tanaman dan bunganya. Seperti apa ya ceritanya? Penasaran? Saksinya di segmen Berita Lingkungan yang satu ini. Sobat Bumi, mengenal kekayaan alam dari suatu daerah dapat juga dilakukan dengan mengikuti festival. Mengikuti festival banyak manfaatnya loh. Beragam informasi bisa kita dapatkan di sana, seperti festival bunga yang ada di Kolombia, Amerika Selatan. Pada festival ini ditampilkan kekayaan tanaman dan bunga yang berasal dari wilayah Antioquia, tepatnya di kota Medellin. Festival bunga ini sudah menjadi tradisi turun-temurun selama 54 tahun. Dimulai pada tahun 2011 dibuatlah festival bunga yang cukup besar yang disaksikan lebih dari 400.000 orang. Para penonton berasal dari masyarakat lokal dan ada yang berasal dari para pendatang yang berwisata ke Kolombia. Peserta yang ikut dalam festival ini adalah para petani. Petani ini merangkai bunga-bunga menjadi rangkaian yang indah yang disebut dengan siletas. Semakin rumit dan indah rangkaian bunga, maka mereka akan keluar menjadi pemenang. Festival ini sangat unik Sobat Bumi. Para peserta membawa siletas atau rangkaian bunganya dengan cara digendong di belakang. Tidak peduli berat atau tidak rangkaian bunga, banyak juga peserta yang sudah tua ikut berpartisipasi. 1 tahun sebelum festival, biasanya para peserta sudah menanami kebunnya dengan bunga. Selain untuk meneruskan tradisi yang sudah turun-temurun, ternyata festival ini juga bisa mengakrabkan keluarga. Mereka sekeluarga bekerja sama untuk menciptakan rangkaian bunga yang indah. Nah, pada hari festival, para petani di desa Santa Elena yang menjadi sileteros atau orang yang membawa sileta tidak lagi dianggap sebagai petani, melainkan menjadi seorang seniman. Festival ini sangat meriah. Sepanjang 2 mil, para penari, anak-anak, orkestra, dan para sileteros meramaikan jalan di kota Medellin. Sepanjang jalan berubah menjadi jalan yang penuh dengan warna-warni. Nah Sobat Bumi, seperti halnya Kolombia, kita juga bisa mengenalkan kekayaan flora puspa kita melalui festival. Kalau flora puspanya populer, otomatis kelestariannya akan tetap terjaga karena tetap dibudidaya. Setuju? Sasarannya segala lapisan masyarakat terkait dengan produksi yang tadi seminar. Kita harapkan para investor, kemudian para peneliti ya, semua stakeholder yang di situ yang kira-kira untuk bisa meningkatkan dari aspek produksi. Yang lainnya itu adalah segala lapisan masyarakat ya, supaya kita mencintai buah Nusantara, kita makan buah Nusantara dan kita harus beli buah Nusantara. Itu harus dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, kemudian juga mengajak teman, saudara dan sebagainya itu kan. Ya sebetulnya itu justru ini kita melakukan kampanye ini kan untuk mencintai buah Nusantara, ini salah satu yang kami lakukan dan saya berharap
seluruh media juga itu kan melakukan ya kegiatan promosi meningkatkan awareness mengenai cinta buah Nusantara ini itu kan ya. Kita nggak terlepas dari, saya tidak bertugas misalkan untuk itu kan Kementerian Pertanian punya kampanye, beberapa instansi punya kampanye, dari DPR juga mereka juga hanya menyediakan buah Nusantara. Semuanya harus dimulai dari diri kita masing-masing, seluruh lapisan masyarakat. Sebetulnya mudah sekali. Kalau buah Nusantara, segala macam buah yang bisa ditanam di Indonesia, itu yang kita sebut Nusantara. Mau asalnya dari mana nggak ada masalah. Tapi kalau buah impor itu memang tidak bisa ditanam di Indonesia atau memang datang dari luar negeri lah. Kayak kiwi, apakah itu tuh buah impor gitu kan ya. Dari sisi kemasannya itu kelihatan lah. Ya jadi mengenai kalau kita datang ke supermarket, kita nggak usah khawatir. Sebenarnya jelas itu kan, dipisahkan antara buah lokal kelihatannya. Biasanya buah-buah impor itu kan suka diplastikin, pakai gitu kan ya. Dan kita tahu yang kayak buah-buah yang tidak bisa ditanam di Indonesia kayak anggur itu ya bisa ditanam tetapi rasanya akan berbeda. Kemudian juga kita bedakan juga misalkan kayak apel, kita kayak apel Malang kan adalah kecut, tapi memang kecut itu kandungan vitamin C-nya juga tinggi karena memang vitamin C itu dari rasa kecut itu kan. Jadi kalau masalah buah lokal buah Nusantara itu sangat mudah sih sebetulnya dibedakannya. Ya kita berharap sekarang kelihatannya penampilannya kurang begitu seragam, tapi kita dengan kampanye ini, dengan program ini, mudah-mudahan buah tersedia yang lebih cantik, lebih juga orang juga tertarik kalau misalkan datang ke supermarket juga. Kita himbau, importir buah import aja, itu kan ya, itu mendukung program ini kok gitu kan. Itu kan cukup menarik di situ itu kan ya. Buah import itu kan ya, mereka datang jauh dari luar negeri, perjalanan aja makan waktu lama, itu pasti menggunakan satu treatment yang membuat itu harus awet gitu kan ya. Kementerian Pertanian juga sudah melakukan satu penelitian, ada 14 jenis bahan kimia berbahaya yang ada di dalam buah-buah, itu kan ada lapisan lilin, ada formalin, segala macam, itu datanya ada itu kan ya. Jadi karena mereka harus awetkan, kalau enggak mereka akan cepat busuk di perjalanan. Jadi dari aspek bukan hanya sekedar nasionalisme, tapi aspek kesehatan juga penting kita mencintai atau memakan buah Nusantara ini. Ya harapan akhir ini hanya satu hal kan ya. Kita pengen buah Nusantara ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya, kita tidak melarang import gitu kan ya. Tapi importlah buah-buah yang memang tidak bisa ditanam di Indonesia. Tapi konsumsilah produk-produk buah-buah Nusantara yang kita juga tersedia di seluruh Indonesia ini gitu ya. Sobat Umi gimana? Dari yang nggak tahu nih tentang buah dan bunga Nusantara, jadi tahu dong sekarang. Dan kalau sudah tahu dan kenal, nggak mungkin nih kalau nggak sayang. Makanya Sobat Umi mulai sekarang konsumsi dong produk hasil negara sendiri. Selain bisa mengurangi jejak karbon dari import buah bunga dan itu sendiri, Sobat Umi juga bisa melestarikan keanekaragaman hayati dari buah dan bunga tersebut. Nah, dia juga nggak bosan-bosannya nih ngingetin Sobat Umi untuk selalu follow Twitter kami di @bumike1.tv. Ditunggu ya komen-komennya, dan jangan lupa saksikan terus episode-episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 15.30 di Dai TV pastinya. Nah, dia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumi ke-1, lestarikan selalu. Dadah!